Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Holilatur Rahma dengan NIM 200810301146. Saya berasal dari program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai analisis implementasi manajemen di sebuah organisasi. Saya akan mengambil kasus dari perusahaan Transmart Carrefour yang merupakan anak perusahaan dari PT Trans Retail Indonesia. Yang pertama akan saya bahas adalah profil singkat mengenai Transmart Carrefour. Carrefour pertama kali berdiri pada tahun 1963 di Prancis. PT Carrefour Indonesia memulai sejarahnya pada bulan Oktober 1998 di Cempaka Putih. Pada bulan Januari 2013, Transcorp melalui anak perusahaannya, PT Trans Retail mengambil alih 100% saham PT Carrefour Indonesia, sehingga nama perusahaannya pun berubah menjadi PT Trans Retail Indonesia. PT Trans Retail Indonesia berinovasi dalam memberikan standar kelas dunia di industri retail Indonesia. Saat ini, Transmart Carrefour memiliki sebanyak 100 gerai yang tersebar di beberapa kota di wilayah Indonesia. Carrefour adalah pelopor yang menggunakan konsep hypermarket dan menyediakan alternatif belanja baru di Indonesia. Konsep pasarba merupakan konsep perdagangan eceran yang diciptakan oleh Carrefour yang dirancang untuk memuaskan para konsumen. Di Indonesia, terutama di Jakarta, Carrefour dengan cepat menjadi suatu alternatif belanja pilihan bagi seluruh keluarga. Ditambah dengan adanya fasilitas-fasilitas pelengkap seperti snack corner, food court, parkir gratis, bahkan dengan adanya garansi harga dan garansi kualitas, maka pasarba Carrefour benar-benar merupakan tempat belanja bagi keluarga. Carrefour adalah pilihan belanja masa kini dan masa depan bagi konsumen Indonesia dan di dunia. Yang kedua adalah analisis lingkungan organisasi. Dalam analisis lingkungan organisasi terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dalam lingkungan internal, hal yang meliputi dalam lingkungan internal organisasi yaitu organisasi itu sendiri, karyawan, dan sumber daya. Yang kedua, lingkungan eksternal. Yang termasuk dalam lingkungan eksternal organisasi adalah pemasok, pelanggan, pesaing, lembaga keuangan, dan ekonomi. Yang ketiga adalah etika dan tanggung jawab sosial. PT Trans Retail Indonesia telah mendapatkan penghargaan 9 tahun berturut-turut sejak 2011 atas program CSR yang senantiasa dilakukannya. Beberapa program CSR yang dijalankan seperti program OSOG setiap hari raya kurban, program bina lingkungan termasuk bantuan kemanusiaan jika terjadi bencana alam, periksa gigi dan kesehatan gratis bersama untuk masyarakat di sekitar toko, yang bekerja sama dengan CT Arsa Foundation, juga ada program pendidikan melalui OSON, dan juga program pasar murah yang digelar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan harga yang sudah disubsidi, sehingga harganya menjadi sangat murah dari harga normalnya. Selain itu, program pengembangan UMKM merupakan bagian dari CSR PT Trans Retail Indonesia, yang dapat membantu akses produk-produk UMKM yang berkualitas dan memenuhi standar untuk masuk pasar modern. Melalui program Pojok Rakyat yang ada di gerai Transmart Carrefour, lebih dari 300 UMKM telah dibina melalui program Capacity Building, dan UKM yang mengikuti program ini mendapatkan peningkatan rata-rata 20%. Yang keempat adalah perencanaan dan implementasi strategi. Di sini terdapat 5 poin yang akan dibahas, yaitu yang pertama, analisis visi, misi, dan tujuan perusahaan. Yang kedua, analisis peluang dan tantangan eksternal. Yang ketiga, analisis kekuatan dan kelemahan internal. Yang keempat, analisis SWOT dan formulasi strategi. Dan yang terakhir, implementasi strategi. Analisis visi, misi, dan tujuan perusahaan. Pada poin ini, yang akan dibahas adalah visi, misi, dan tujuan dari Transmart Carrefour. Analisis peluang dan tantangan eksternal. Terdapat 6 poin yang termasuk di dalamnya, yaitu analisis industri pasar, analisis pesaing, analisis politik dan peraturan,
analisis sosial, analisis ekonomi makro, dan analisis teknologi. Analisis kekuatan dan kelemahan internal meliputi analisis keuangan, audit pemasaran, analisis operasional, analisis sumber daya internal lain, dan penilaian sumber daya manusia. Analisis SWOT dan formulasi strategi. Analisis SWOT terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi perusahaan. Formulasi strategi terdiri dari 3 strategi, yaitu strategi korporasi, strategi bisnis, dan strategi fungsional. Implementasi strategi. Di dalam mengimplementasikan strategi, terdapat 6 hambatan yang biasa disebut dengan silent killer. Yang pertama adalah gaya manajemen yang top-down, strategi yang tidak jelas dan bertentangan, tim manajemen senior yang tidak efektif, komunikasi vertikal yang buruk, koordinasi lintas fungsi, bisnis dan batasan, dan yang terakhir, keterampilan dan pengembangan kepemimpinan yang tidak sesuai. Yang kelima adalah penetapan tujuan organisasi dan pengambilan keputusan. Terdiri dari 2, yaitu analisis tujuan organisasi dan analisis pengambilan keputusan. Analisis tujuan organisasi. Transmart Carrefour menggunakan 3 tujuan organisasi, yaitu profitabilitas, produktivitas, dan posisi bersaing. Dalam menghadapi berbagai macam permasalahan, tentunya Transmart Carrefour menggunakan berbagai macam keputusan. 3 kategori pengambilan keputusan yang digunakan oleh Transmart Carrefour adalah: yang pertama, keputusan otomatis; yang kedua, keputusan berdasarkan berbagai pertimbangan; dan yang ketiga, keputusan berdasarkan ketidakpastian ganda. Yang keenam, pengorganisasian dan struktur organisasi. Jika dilihat dari struktur organisasi, Transmart Carrefour menggunakan struktur garis dan staf. Garis artinya adanya hierarki jabatan pada masing-masing divisi yang tidak dapat dilalui oleh divisi lainnya. Sedangkan staf artinya setiap bagian memiliki staf masing-masing yang berbeda. Sekian dari saya dan terima kasih.